Kalau tidak mumpuni ya sudah, mohon maaf pamit gitu. Karena daripada menjadi olok-olok. Segera dapatkan Fofavi milikmu guys, sudah tersedia di e-commerce. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan buat rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar selalu ya. Guys, kali ini ada fenomena menarik, yakni ada sekelompok orang yang begitu mudah memandang sebelah mata, meremehkan, bahkan mengolok-olok Mas Gibran Rakabuming Raka. Seolah lupa satu hal yang mendasar, yakni ia adalah wakil presiden yang sah, yang dipilih melalui mekanisme konstitusional dan kini menjadi bagian dari kepemimpinan nasional. Dan yang lebih ironis, sebagian dari mereka yang paling keras nyinyir justru sudah berada di fase akhir karir dan akhir pengaruhnya. Sementara Gibran, ia masih sangat muda, usianya memberi satu hal yang tidak bisa dibeli, yakni waktu. Waktu untuk belajar, untuk memperbaiki, untuk membuktikan. Potensinya masih panjang dan energinya masih penuh. Dan kita semua tahu, dalam politik daya tahan sangat menentukan daripada sekedar berisik sesaat. Jadi kayaknya banyak yang lupa nih, bahwa jalan yang dilalui Gibran bukan tanpa ujian. Ia tumbuh dalam bayang-bayang nama besar nama ayahnya, yakni Pak Joko Widodo, sosok yang juga pernah diremehkan, dihina, bahkan difitnah bertahun-tahun. Tapi justru tempaan itulah yang membentuk ketangguhan. Serangan demi serangan tidak menghentikan langkah-langkah, malah justru menguatkan fondasi. Nyinyiran, olok-olok, sindiran, itu pupuk guys. Kritik yang keras, bahkan cemooh yang tidak proporsional pun justru bisa menjadi bahan bakar untuk tumbuh lebih besar. Sementara itu, apa efek bagi para pembenci? Energi habis untuk membenci, relevansi makin menyusut, dan ketika orang-orang ini sibuk menjatuhkan, ia sering lupa membangun dirinya sendiri. Dan disitulah kerugiannya, tertinggal oleh waktu dan kalah oleh konsistensi. Dan berikutnya kita akan lihat ya, video di mana memang di situ disebutkan oleh pengamat politik, di mana memang ketika orang-orang ini membenci Gibran, ingin menjatuhkan Gibran, mereka lupa bahwa Gibran ini masih muda. Sedangkan yang membenci ini udah pada tua-tua. Kita lihat videonya, ini dia. Gibran itu masih muda, umur juga masih panjang. Ini orang-orang ini udah selesai umurnya, ini Gibran masih muda. Selesai umurnya. Orang-orang ini udah selesai umurnya, nanti Gibran masih muda. Kalau targetnya Gibran masih muda. Itu sama kayak orang 15 tahun lalu target saya. Saya bilang saya masih muda. Ada yang ngacam-ngacam saya, udah hilang orangnya sekarang. Maksudnya bukan udah dipanggil Tuhan orangnya sekarang gitu. Saya masih lumayan muda kan gitu. Nah sekarang Gibran juga masih muda. Ini orang-orang ini sudah nggak ada lagi. Gibran masih muda. Kalau targetnya gitu, ya politik kan nggak cuma 5 tahun. Betul. Ya betul, politik nggak cuma setahun 5 tahun gitu ya. Jadi kalau sekarang mereka menargetkan Gibran itu sepertinya target yang mungkin tidak begitu efektif ya, karena memang Mas Gibran ini kan masih muda, sedangkan orang-orang yang nyinyir gitu yang menargetkan Mas Gibran, kata Bapak Hasan Hasbi tadi, adalah orang-orang yang habis itu selesai umurnya gitu guys. Jadi kok rasanya ironis gitu ya. Dan berikutnya kita akan lihat deh beberapa orang atau oknum gitu ya, atau figur yang sebenarnya cukup keras mengkritik Mas Gibran. Salah satunya ibu ini guys, coba kalian perhatikan videonya. Jadi orang kan lebih percaya ke Pak Presidennya ya. Sementara ini dianggap saja wakil presiden ini pelengkap penderita kayak gitu. Jadi apa tugasnya nggak jelas, dia sendiri kapan itu kelihatan. Katanya saya di Papua, sekarang pindah lagi di IKN, terserah saja gitu kan. Saya kan pembantunya presiden loh. Wakil presiden kok pembantunya presiden, menteri berarti kan gitu. Jadi menurut saya memang belum menghayati betul menjadi wakil presiden itu harus seperti apa, bahwa ketatanegaraan kita itu seperti apa dan sebagainya.
memang ini pelajaran yang sangat berharga, dan menurut saya kita harus menanamkan satu nilai-nilai yang sangat mulia, Mas Wid, yaitu malu dan mundur. Jadi kalau kita tidak mumpuni, kalau bahasa yang agak sarkastik, tidak becus gitu kan. Jadi kalau tidak mumpuni ya sudah, mohon maaf, pamit gitu. Karena daripada menjadi olok-olok. Daripada menjadi olok-olok. Sedangkan yang mengolok-olok ini siapa? Mungkin si ibu juga lupa gitu ya. Sedangkan kenapa Mas Gibran ini seolah wakil yang paling salah ya? Padahal kalau misalnya dibandingkan dengan wakil-wakil sebelumnya, justru Mas Gibran ini paling oke. Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana komentar netizen ya melihat kritik dari ibu tadi, guys. Kita lihat videonya, ini dia. Saya meyakini dalam keyakinan agama saya bahwasannya semua itu sudah diatur oleh yang kuasa. Ketentuan seseorang menjadi presiden atau menjadi wakil presiden itu udah pasti dari sananya sudah diatur. Walaupun ada ikhtiar manusia, tapi kalau sudah jadi sebuah keputusan, apalagi namanya diwakili oleh seluruh rakyat Indonesia, maka itu juga campur tangan Tuhan dalam memutuskan itu. Jadi keputusan Tuhan, keputusan Allah SWT menjadikan seseorang itu jadi presiden dan wakil presiden nggak pantas untuk diolok-olok, karena pasti Allah itu punya maksud dan tujuan. Jadi tidak rasanya tidak ya layak lah kita manusia mengolok-olok keputusan Tuhan. Saya heran kenapa banyak sekarang tokoh-tokoh atau pakar-pakar atau yang membesarkan dirinya dengan nama-nama besar seperti ahli, pakar-pakar, tapi dengan mudah mengesampingkan keyakinan tersebut, bahkan bisa mengolok-olok seseorang berdasarkan keilmuan mereka. Oke, mengolok-olok seseorang berdasarkan keilmuan mereka gitu, guys. Padahal mereka lupa ya, Mas Gibran ini sekarang kan sudah menjadi wakil presiden mau tidak mau, guys. Seperti pernyataan dari netizen berikut ini. Masa depan Gibran sangat suram katanya. Gimana masa depan Mas Gibran suram? Sedangkan dia masa sekarang aja udah jadi wakil presiden. Betul. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk menjadi presiden. Jadi kalau kita bilang dia masa depannya suram, Mas Gibran masih muda, sekarang dia wakil presiden dan dikatakan masa depannya suram. Jadi ini nggak perlu nengok masa depan kali ya, masa sekarang aja dia udah hebat banget gitu, apalagi masa depan. Iya. Nah ini guys. Turun dia, Mas Wapres. Kebanggaan Indonesia nih, Wapres termuda sepanjang sejarah nih. Mimpi apa lah orang yang benci itu ya? Benci, tapi mau nggak mau itu wapresnya dia, kan gitu. Yeah. Maksud benci apa sih kau sama Gibran? Tapi itu wapresmu. Gimana coba? Kemarin dimintain berapa? Nah, ini jejak digital Mas Gibran dulu ya. Nggak boleh. Meskipun Gibran ada keliling tanda toko tangan sambil orang, minta maaf, kembalikan uang pungli. yang boleh mengumpulkan zakat, fitrah, sedekah cuma basnas. Dan kali kayak gitu jangan takut orangnya difoto aja. Suratnya difoto, jangan takut. Ini uangnya saya kembalikan ya Bu. Benar, yakin 50? Iya. Nama tokonya apa? Ini. Iya, saya kembalikan ya Bu ya. Ini dengan Pak Camat. Saya kembalikan uangnya. Lain kali jangan menang. Biar kamu sendiri. Saya mohon maaf ya Bu ya. Iya. Oke. Dia sampai ngurusin pungli loh, langsung datang ke situ. Langsung datang ke pasar. Mengembalikan lagi uang pungli yang sudah dikasihkan sama yang nagih pungli itu. Dikembalikan sama Mas Gibran. Sebegitu pedulinya dia. Meskipun ini memang video lama, tapi ini jejak digital yang sampai kapanpun gak akan terhapus. Betul. Karena kebaikan beliau itu luar biasa, kayak bapaknya. Oke, jadi seperti itu ya guys. Di awal video tadi kita bisa melihat ya nyinyiran dari seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur, yang dia bilang katanya masa depan Gibran ini suram katanya. Padahal kalau kita lihat sekarang aja udah jadi wakil presiden, ini udah cukup luar biasa ya. Kenapa dia bilang masa depannya suram? Berarti padahal kalau sekarang aja udah bagus, apalagi besok pasti akan lebih bagus gitu loh guys. Dan tadi kalian bisa lihat juga bagaimana jejak digital Mas Gibran dulu ketika, ini video dulu ya, ketika masih menjadi wali kota, beliau saja itu sangat bertanggung jawab ya. Bahkan urusan pungli aja dia langsung turun dan mengembalikan uang pungli tersebut diganti oleh Mas Gibran gitu loh guys.
Jadi seperti itu. Dan kalau sekarang ketika menjadi wakil presiden masih dipertanyakan kerjaannya apa, mungkin orang-orang ini kurang searching gitu ya. Dan berikutnya kita akan lihat lagi video dari bapak-bapak lansia tadi yang juga masih nyinyir, karena memang banyak nyinyirannya kepada Gibran, salah satunya video berikut ini. Dan kita akan lihat juga komentar langsung dari netizen. Ini dia. Pak Amin Rais minta Pak Prabowo copot Mas Gibran dari wakil presiden. Ngomong apa kawan ini kawan-kawan? Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Tapi selama si Baru dilantik udah suruh ganti ya. bocah cilik ini ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, yang berpikir kemewahan, saya kira itu Allah murka ya. Aduh, Opung Amin Rais ngomong apa sih, Bung? Kok Opung? Salah. Biasanya kita di Medan orang Batak itu ya manggil orang yang seumur Pak Amin Rais itu manggilnya Opung atau kakek ya, bukan Pak lagi, Opung. Oh. Harusnya Bapak Amin Rais yang terhormat, yang maha sempurna ini tidak punya salah ya, bikin acara syukuran pelantikan Pak Prabowo atau santunan anak yatim atau apapun itulah yang positif. Ini malah sebaliknya, bikin acara yang menurut saya tidak ada bobotnya, nggak ada positifnya, syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Apa maksudnya coba? Hah? Ada yang ngerti coba? Aku nggak ngerti semua maksud Pak Amin Rais ini. Nggak ada. Sudah lah, bingung aku. Terus Pak Amin Rais ini juga ada bilang kawan-kawan, dia minta Pak Prabowo segera mencopot Mas Gibran ataupun bocil katanya. Ngomong apa dia ini? Mana bisa presiden main asal-asal copot wapresnya Pak Amin Rais? Itu aturan dari mana? Aturan Bapak sendiri ya? Kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 dan pasal 8 itu tertuang jelas sekali mengenai mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden, dan prosedurnya lama, ribet dan panjang. Jadi nggak asal-asal mencopot kayak permintaan Bapak tadi, permintaan yang nggak jelas itu menurut saya. Atau Pak Amin Rais masih kepengen banget ya, jadi presiden atau wakil presiden. Itu keinginan yang dari dulu sampai hari ini nggak pernah terwujud ya. Makanya sampai minta Pak Prabowo copot Mas Gibran dan gantinya Pak Amin Rais gitu. Pak Prabowo nggak mau, pasti nggak mau. Oke guys, jadi seperti itu ya. Itulah beberapa orang atau figur yang mengkritik Mas Gibran dengan keras, bahkan kita bisa bilang mengolok-olok gitu ya, dengan keilmuan mereka. Dan mereka ini seolah tutup mata dengan keberhasilan ataupun kinerja dari Mas Gibran selama ini. Bahkan ketika kita lihat dulu jejak digitalnya ketika masih jadi wali kota, itu pun sudah banyak gitu prestasinya, seperti itu ya guys. Jadi kalau misalnya dibilang bocil atau tidak pernah mengisi otaknya dengan ilmu-ilmu seperti kata Mbah Amin tadi gitu ya, rasanya kok tidak sesuai dengan kenyataan gitu guys. Dan memang politik itu guys, politik itu bukan sprint tapi maraton gitu ya. Dan dalam maraton usia muda ini dengan mental yang tahan banting ini adalah kombinasi yang kuat gitu guys. Jika ia mampu mengelola kritik dengan kritik menjadi evaluasi gitu ya, dan cemooh menjadi motivasi, maka justru mereka yang meremehkan hari ini bisa jadi akan menyaksikan pertumbuhan yang tidak mereka duga guys. Karena waktu itu selalu berpihak pada mereka yang terus berjalan dan bertahan, bukan pada mereka yang hanya berdiri di pinggir jalan sambil berteriak tanpa kemampuan. Seperti itu guys, dan menurut kalian bagaimana nih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bye!